Halo semuanya, nama saya Syafrin Herliman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat perkembangan COVID-19 di Indonesia dengan metode statistik deskriptif. Data yang diambil adalah data per 16 April 2020. Penonton diharapkan untuk mengerti statistik deskriptif dan juga membaca data statistik, menghitung secara statistik, dan penonton juga diharapkan sadar akan situasi COVID-19 di Indonesia setelah menonton video ini. Apa itu statistik deskriptif? Kita lihat dulu pengertian statistika. Statistika adalah alat matematika untuk mengelola, mengatur, dan menginterpretasi hasil riset studi. Statistik dipakai untuk mengatur dan mengelola informasi, agar peneliti dapat melihat apa yang terjadi dalam riset dan memberitahu kepada orang lain. Ada dua cabang statistik, yaitu deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk mengatur, mengelola, dan menampilkan data menjadi angka-angka yang mewakili seluruh data tersebut. Khususnya pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan data statistik dan juga perhitungan statistik deskriptif mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia. Kapan COVID-19 masuk di Indonesia? Menurut informasi yang diberikan pemerintah, pasien pertama COVID-19 diberitakan pada tanggal 2 Maret 2020, yang merupakan hari awal terkonfirmasi adanya pasien COVID-19 di Indonesia. Hari-hari selanjutnya, pasien positif COVID-19 terus bertambah. Presiden Jokowi mulai menghimbau masyarakat untuk social distancing pada 15 Maret 2020. Karena angka pasien positif yang terus melonjak, Presiden menetapkan pembatasan sosial berskala besar di Indonesia pada tanggal 10 April 2020. Sampai 16 April 2020, tercatat 5.516 kasus COVID-19 di Indonesia, sedangkan untuk seluruh dunia tercatat 2.108.792 kasus COVID-19 di seluruh dunia. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Saya membuat tabel perkembangan pasien positif COVID-19, pasien yang sembuh, dan juga pasien meninggal. Data ini adalah data per 16 April 2020. Di tabel pertama, saya membuat data ini menjadi data kelompok dengan interval 5 hari, yaitu seperti ini, hari pertama sampai hari kelima, lalu selanjutnya hari ke-6 sampai hari ke-10, dan seterusnya. Saya juga membuat data seperti pasien positif per 5 harinya, terus juga frekuensi kumulatif per 5 harinya, lalu nilai tengah, lalu juga frekuensi dikali nilai tengah untuk masing-masing pasien positif, pasien sembuh, dan juga pasien meninggal. Kenapa saya membuat di tabel ini nilai tengah dan juga frekuensi dikali nilai tengah? Yaitu untuk memudahkan kita menghitung median rata-rata dan juga median nilai tengahnya. Lalu kita lanjut kepada perhitungan statistik. Yang pertama, pasien positif. Kita menggunakan rumus median rata-rata. Rumusnya adalah sigma atau jumlah frekuensi dikali nilai tengah pasien positif dibagi sigma atau jumlah frekuensi pasien positif. Di sini kita dapat hasil rata-ratanya 617,8, kita bulatkan menjadi 618. Lalu untuk mediannya, kita menggunakan rumus tepi bawah ditambah di dalam kurung N per 2. N yang dimaksud di sini adalah N itu jumlah seluruh pasien positif. Lalu dikurangi frekuensi kumulatif kurang darinya. Lalu dibagi frekuensi kelas tersebut. Tutup kurung dikali interval yaitu 5. Kita di sini mendapat hasil 37,4. Dan dibulatkan menjadi 37, yang berarti nilai tengah pasien positif berada pada hari ke-7. Pasien meninggal, rumus mean dan mediannya sama seperti sebelumnya. Di mean kita mendapat rata-rata pasien meninggal 58,1 dan kita bulatkan menjadi 58. Dan untuk median kita mendapat nilai tengah pasien meninggal berada pada hari ke-38. Dan pasien sembuh rumusnya masih sama seperti di atas untuk mean dan mediannya. Kita mendapat rata-rata pasien sembuh yaitu 86. Lalu untuk nilai tengah pasien sembuh berada pada hari ke-40. Kurva pertambahan pasien positif COVID-19. Di sini kita bisa melihat
kalau pasien positif COVID-19 terus meningkat tiap 5 harinya. Lalu juga untuk kurva pasien meninggal akibat COVID-19. Di sini kita melihat lonjakan pada hari ke-36 sampai ke-45. Lalu untuk kurva pertambahan pasien sembuh dari COVID-19, kita melihat kalau kurva naik di hari 31 sampai 35 dan turun kembali di hari 36 sampai 40. Lalu mengalami kenaikan yang sangat tinggi di hari ke-41 sampai ke-45. Jika kurva pasien positif sembuh dan meninggal digabung, maka akan menjadi seperti ini. Garis biru untuk pasien positif, garis merah untuk pasien meninggal, dan juga garis hijau untuk pasien sembuh. Di sini kita melihat kurva pasien sembuh lebih tinggi sedikit dibanding pasien meninggal. Kesimpulan data kurva tersebut adalah jumlah pasien positif COVID-19 selalu meningkat setiap harinya. Menurut data per 16 April 2020, tingkat kematian mencapai 8,9%, tetapi masih lebih kecil dibanding tingkat kesembuhan, yaitu 9,9%. Pasien sembuh pertumbuhannya relatif lebih lama dibanding pasien meninggal. Dalam 10 hari terakhir, terjadi peningkatan pasien sembuh. Lalu kapan pandemi ini akan berakhir? Virus corona merupakan virus yang menyebar melalui percikan air dan penyebarannya terjadi dengan sangat cepat. Masyarakat harus melakukan pembatasan sosial berskala besar agar angka pasien positif dan juga pasien meninggal tidak terus melonjak. Pandemi akan cepat berakhir jika angka kurva tidak melonjak terus-menerus, tetapi kurva harus landai, yang berarti tidak ada angka yang mendadak naik secara cepat, sehingga tenaga medis mampu menangani pasien-pasien ini dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Harry Stevens di artikel The Washington Post. Melalui video ini, saya harap kalian boleh mengerti mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia yang saya sajikan melalui data statistik deskriptif. Dan juga semoga kalian boleh melakukan pembatasan sosial berskala besar agar pandemi ini tidak terus berlanjut, bahkan meningkat. Terima kasih sudah menonton video ini. Have a good day.